Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita mendengarkan warta lisan Gereja Kristen Indonesia pada hari ini Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro. Kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk layanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja. Pada hari ini Minggu 8 November 2020, pelayan firman dilayani oleh Pendeta Eko Priliadona dari GKI kawasan Tanggamus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Pemilihan Penatua periode tahun 2021-2024. Bagi jemaat yang belum mengumpulkan atau mengirimkan nama-nama calon penatua, ditunggu sampai tanggal 10 November 2020. Nama-nama calon penatua dikirim melalui WhatsApp ke Sekretaris Majelis, yaitu yang pertama ke Penatua Setio HD dengan nomor handphone 0853 7969 2465. Kedua, Penatua Tumbur Sihaloho dengan nomor handphone 0813 6902 1347. Mohon perhatian segenap jemaat. Sekian warta lisan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita datang kepada Allah dengan sorak-sorai, menghadap Dia dengan pujian syukur. Nyanyian pembuka kita sambut dari NKB pertama, ayat pertama dan ketiga. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Sanjungmu khalismu, haleluya, amin. Walau bak menyerbu, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Marilah kita masuki ibadah kita ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Anak serta Roh Kudus beserta saudara sekalian. Silakan. Pemazmur mengutarakan isi hatinya kepada Allah untuk memohon kebijaksanaan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Betapa pentingnya menjadi bijak. Kebijaksanaan diperlukan ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi di luar rencana. Memiliki hati bijaksana memampukan seseorang dapat bersikap dengan benar menghadapi segala sesuatu, sebab ia dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar, sehingga ia dapat mengambil langkah dengan benar pula. Kini marilah kita datang kepada Allah di dalam pengakuan dosa kita. Kita akui seringkali kita berlaku kurang bijak. Kita kurang menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Kita lebih melakukan kehendak-kehendak kita, sehingga kita kurang mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kesalahan kita. Karena itu marilah kita datang kepada Allah, memohon doa pengampunan kepadanya. Kita berdoa. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi lebih dahulu. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala pelanggaran-pelanggaran serta kesalahan kami. Ampunilah kami yang sering bertindak kurang bijaksana dalam hidup kami. Kami lebih sering dikendalikan oleh nafsu, emosi, amarah kami, sehingga kami terjerat dalam dosa dan kesalahan. Tolonglah kami, agar kami lebih tekun lagi untuk hidup dalam hikmat-Mu, agar kami lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan, dan semakin bijaksana dalam menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbarui diri kami. Di dalam Kristus, Sang Sumber Hikmat, kami berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau
umat, mari kita berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku kesalahan dan dengan penuh penyesalan datang kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan firman-Nya yang membarui kehidupan melalui Amsal pasal 2 ayat 6-7 demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Adapun manusia harinya bagai rumput, bagai bunga-bunga di padang, demikian ia berkembang. Apabila ingin melintasi, maka ia pun tiada lagi. Tempatnya tidak mengenalnya, tidak lagi kenal. Tetapi kasih Tuhan sekarang dan selamanya bagi orang-orang yang takut, sungguh takut hanya padanya. Keadilan bagi anak cucu, bagi yang pegang perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan segenap titahnya. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau kembali memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk beribadah bersama. Ya Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah, karena kami telah siap mendengar. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar bagian firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kedatangan Tuhan Yesus. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Inilah Injil Yesus Kristus. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara semua? Saya harap saudara senantiasa bahagia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, suatu saat saudara membeli sebuah kamera yang canggih, produk termutakhir, dan kebetulan di gereja akan ada retret keluarga ke sebuah pulau. Dalam hati saudara berkata, "Ini kesempatan baik untuk menjajal kecanggihan kamera baru." Hari hanya pun tiba. Pagi-pagi benar saudara sudah berkemas untuk ikut retret tersebut. Tak lupa kamera canggih saudara bawa. Saat kumpul di gereja, saudara mengambil beberapa foto. Demikian juga saat berada dalam perjalanan. Hingga akhirnya saudara tiba di tempat tujuan. Pemandangan di pulau itu sangat indah. Saudara pun mengambil beberapa foto di sana sebelum acara mulai. Nah, pas acara mulai, saudara baru mau mengambil foto yang sangat penting. Kamera saudara menyala sebentar, lalu kemudian mati dan tidak bisa menyala lagi. Baterainya habis. Ironisnya, saudara tidak punya baterai cadangan. Charger pun saudara tidak bawa. Bagaimana perasaan saudara saat itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi yang saya sampaikan mirip dengan kejadian yang dialami oleh 5 gadis bodoh dalam bacaan Injil kita hari ini. Mereka disebut bodoh bukan karena mereka tidak pandai. Mereka bodoh karena mereka tidak bijaksana. Mereka disebut bodoh karena mereka tidak melakukan persiapan dengan baik. Mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, bahkan mungkin terlalu mereka
Saudara-saudara yang terkasih, sudah menjadi kebiasaan di Israel. Saat mempelai wanita masuk rumah, ia akan masuk seorang diri, meskipun ia diiringi oleh para pengiring. Sementara mempelai pria akan menyusul di belakangnya. Para pengiring mempelai wanita itu kemudian berdiri di sepanjang jalan menuju ke rumah mempelai wanita untuk menyambut datangnya mempelai pria. Sayangnya tak ada seorang pun yang tahu secara persis kapan mempelai pria itu tiba. Teolog Jerman G. Jeremias pernah mengatakan, pada tahun 1900-an ada seorang mempelai pria yang baru datang ke rumah mempelai wanita setelah lewat tengah malam. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan para pengiring. Mereka sudah sangat lelah, sangat jenuh dan bosan menunggu. Nah, di perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, hal serupa terjadi. Para pengiring lelah sampai-sampai mereka tertidur. Saat tengah malam, ada seorang yang berseru, "Mempelai pria telah tiba." Para pengiring yang tadi tertidur langsung bangun dan mempersiapkan pelitanya. Saat itulah 5 gadis yang kurang bijak sadar bahwa lampu mereka akan segera padam. Sambil memelas, mereka meminta minyak kepada 5 sahabat mereka yang lebih siap, yang punya minyak ekstra. Tapi apa kata sahabat-sahabat ini? "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu cari penjual minyak dan beli di sini." Atau dalam terjemahan yang aslinya dikatakan, "Tidak, nanti sama sekali tidak akan cukup." Saudara, kita pun tahu kejadian selanjutnya. Kelima gadis yang tidak punya minyak itu lalu pergi mencari minyak. Saat itulah mempelai pria datang. Ia mengajak semua gadis yang telah setia menunggu masuk ke dalam rumah. Tetapi kepada 5 gadis yang lain, sang mempelai berkata, "Aku tidak mengenal." Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini adalah mengenai kedatangan Allah. Dalam perumpamaan ini tampak jelas sifat dari kedatangan Allah yang tak pernah bisa diduga. Tak ada seorang pun yang tahu secara pasti kapan Allah akan datang. Satu hal yang pasti, bahwa Allah pasti datang. Karena sifatnya yang tidak bisa diduga itulah kita harus siap sedia untuk menyambutnya. Siap sedia berarti menjadi bijaksana sekaligus antisipatif. Bijaksana artinya mau mempergunakan akal budi dengan baik, tidak gerasa gerusuk, apalagi terburu-buru. Bijaksana berarti mau mendengar, bersedia mendengar dan mempertimbangkan setiap masukan atau nasihat yang diberikan oleh sesama, bukannya memaksakan kehendak sendiri. Menjadi bijaksana atau menjadi seorang pengikut Yesus yang bijaksana berarti menjadi pribadi yang tidak berasa kusut, tidak terburu-buru dalam bersikap dan dalam mengambil keputusan. Karena setiap tindakan, setiap perkataan perlu dipikirkan dan direnungkan dalam terang firman Tuhan. Apakah tindakanku atau perkataanku ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah perkataanku atau tindakanku ini menolong aku dan sesamaku untuk lebih dekat pada Tuhan? Atau sebaliknya malah menjauhkan aku atau menjauhkan seorang dari Tuhan? Bila ternyata perbuatanku atau perkataanku atau perbuatan kita dan perkataan kita malah menjauhkan kita dari Tuhan, maka sebaiknya kita tinggal. Bijaksana berarti menggunakan akal budi untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang
tidak memandang remeh atau tidak menggampangkan sesuatu. Sikap antisipatif ditunjukkan para gadis yang bijaksana dengan menyiapkan minyak ekstra. Meskipun mereka sadar hal ini membuat bawaan mereka jadi lebih banyak, lebih ribet, dan lebih berat, tapi pengorbanan mereka terbayarkan. Sang mempelai membawa mereka masuk ke ruang pestanya. Antisipatif berarti siap sedia, berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang bisa muncul, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar saat krisis terjadi kita siap untuk menghadapinya. Saudara, perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa kelak saat penghakiman tiba, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Ia tidak bisa meminta bantuan orang lain. Oleh karena itu, belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana sekaligus antisipatif adalah penting. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, memang perumpamaan yang kita baca saat ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Namun perumpamaan ini juga mengajarkan kita untuk siap sedia menghadapi krisis yang mungkin muncul di masa depan. Life is never flat. Hidup tak selamanya berjalan lurus. Kadang ada kejutan-kejutan yang tidak kita duga. Jika kita tidak siap menghadapinya, kita akan terpuruk. Tapi jika kita siap, kita akan dapat melaluinya dengan baik. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dan antisipatif, untuk siap sedia menghadapi setiap krisis yang akan datang, untuk tetap berlaku setia, adil, dan menjunjung tinggi kebenaran sekalipun krisis menerpa, untuk tetap mengerjakan panggilan kita selaku anak-anak Tuhan yang rela mengasihi sesama, rela mengampuni orang lain, dan dengan setia menantikan kedatangan Tuhan dalam kondisi apapun. Mari kita bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan dengan bersikap bijaksana dan sekaligus antisipatif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan orang dan hidup mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau anugerahkan kepada kami, yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, Kau topang kami. Ketika kami jatuh, Kau bangunkan kami. Ya Tuhan, kami juga rindu agar segala kebaikan ini dapat dirasakan juga oleh saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam
memohon ya Allah, anugerahkanlah kepulihan kepada mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka, sehingga yang sakit dapat kembali sehat, yang lemah badannya dapat kembali kuat. Engkau kiranya memberkati dokter, perawat, juga keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang sakit. Engkau berkati makanan dan minuman yang mereka makan, juga obat-obatan yang harus mereka konsumsi. Engkau berkati ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang sakit ini pulih kembali. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Robert Siregar. Kiranya Tuhan juga mau turut campur dalam pergumulan, memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan yang ia hadapi, memberi kekuatan baginya. Mampukan Bapak Robert Siregar untuk mengingat janji-janji-Mu ya Tuhan, sehingga dengan berpegang pada janji-janji Tuhan, ia boleh menjalani hidup dengan hati yang damai, dengan iman kepada-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk karya layanan GKI Metro. Tuhan telah tempatkan GKI Metro di tengah-tengah kota Metro untuk menjadi garam dan terang di sana. Karena itu berkatilah setiap layanan yang dilakukan oleh GKI Metro, terlebih khusus di masa pandemi ini, agar setiap pelayanan yang diberikan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada saat yang sama, layanan yang ada juga menolong GKI Metro, umat di GKI Metro untuk bertumbuh, semakin mencintai, semakin mencintai sesama, semakin beriman, semakin hidup dalam pengharapan. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan calon penatua di GKI Metro. Kiranya Tuhan juga yang memberkati jalannya proses pemilihan penatua ini. Tahapan-tahapan Tuhan pimpin agar setiap tahapan boleh berlangsung dengan baik, dan kelak muncul calon-calon penatua yang merupakan pilihan Tuhan yang akan memimpin jemaat GKI Metro untuk bertumbuh semakin baik dan semakin baik lagi. Kami membawa juga pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi oleh GKI Metro. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Ya Allah Bapa, inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelayanan persembahan. Tiada pernah terhitung banyaknya berkat yang dicurahkannya kepada kita. Selayaknya lah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai persembahan yang terbaik kepadanya. Yang mendasari persembahan kita ialah Amsal pasal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Minggu ini kita memberikan persembahan mingguan dan persembahan pelayanan dana pendidikan yang akan diberikan dan dikumpulkan dalam amplop atau dapat melalui transfer. Bisa juga dapat dilakukan melalui e-banking ke rekening GKI Metro, BCA rekening 1179188188. Dan bisa juga melalui aplikasi QRIS yang ditransfer melalui OVO, GoPay, dan lain-lain dengan barcode yang terdapat di Warta Jemaat. Mari kita awali dengan nyanyian persembahan Tuhan Memanggilmu. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan
jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, ya Bapa di surga. Oleh kasih karunia melalui berkat yang kami terima dan kami nikmati setiap hari. Untuk itu ya Bapa, kami berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Persembahan yang berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing, kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelayanan gerejamu ini, khususnya dalam pelayanan di masa pandemi ini, agar semua orang yang menerima pelayanan gerejamu dapat bersukacita dan meluap dengan ucapan syukur membesarkan nama-Mu yang kudus. Amin. Di dunia yang penuh demam antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau telah senang
nyatakan Yesus dalam-Mu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.